Bisa nggak misalnya pengen jadi masuk ke kedokteran, masuk ke farmasi? Alumni 2023 ada satu santri yang lolos jalur UTBK 2024 itu masuk pendidikan dokter di Universitas Sriwijaya Palembang. Itu bisa ya? Bisa. Dengan ijazah keagamaan, ijazah madrasah aliyah, peminatannya keagamaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur, rasa terima kasih senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para saudaraku semuanya, kita semua bisa bertemu lagi di sini di Abqori TV channel. Salat dan salam kita limpah curahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah ada di bulan Desember, di penghujung tahun. Biasanya kalau anak-anak siswa santri ya, di penghujung tahun itu atau di bulan Desember itu sedang sibuk-sibuknya menghadapi ujian akhir semester. Nah, ngomongin tentang ujian akhir semester, di kesempatan hari ini kita ada tamu, ada pemateri yang istimewa. Istimewanya karena belum pernah tampil di podcast Abqorian sebelumnya. Ini perdana ya. Itu sosok di balik kemadrasahan di Ma'had Al-Abqori. Beliau adalah Direktur Kemadrasahan, Ustadz Syahid. Ya, gimana Ustadz? Gimana kabarnya kesempatan hari ini? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbalik ya. Harusnya saya yang... Gak apa-apa kan, namanya tamu kan harus, gitu. harus uluk salam dulu. Assalamualaikum. Baik. Ya, hari ini karena Ustadz Syahid yang diundang di podcast Abqori TV, berarti kita ngomongin tentang kemadrasahan ya. Mungkin ada satu istilah yang masih asing bagi pemirsa, itu adalah ada direktur kemadrasahan. Nah, itu kan direktur kemadrasahan. Oh, bukan kepala madrasah, bukan. Ini direktur kemadrasahan. Terus siapa kepala madrasahnya? Beliau juga. nanti diceritakan lah. Jadi kelihatan kurang orang. Bukan, itu artinya tentang kapabilitas lah. Tentang kapabilitas. Amin, gitu kan. amin. Nah, baik. Pertama mungkin Ustadz ya. Kita ketika bicara tentang Madrasah Ma'had Al-Abqori, mungkin kita ngomongin umumnya dulu ya. Ada cerita apa di balik Madrasah Al-Abqori? Mereka kan sudah cerita tentang Pondok Pesantren Al-Abqori secara umum. Nah, ada cerita unik di sini tentang nama Al-Abqori, awal bagaimana Abqori berdiri gitu. Nah, mungkin para alumni gitu, secara khusus para pemirsa, orang tua santri ingin tahu nih, ada cerita apa di balik Ma'had Al-Abqori? Ya, di madrasahnya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Ya baik, terima kasih atas undangan yang dilayangkan oleh host selaku tuan rumah podcast Keabqorian ya. Berbicara tentang madrasah di Abqori ini tidak lepas dari sejarah Ma'had Al-Abqori. Jadi setahu Al-Fakir dulu Ma'had Al-Abqori itu kan pesantren mahasiswa tahun 2005, 2006 sampai 2010. Oke, itu lokasinya di Warung Pojok, kalau di apa namanya, Cijawa ya, di tengah kota Serang. Pada saat itu Ma'had Al-Abqori memang belum menerima santri seusia sekolah. Yang ada adalah seusia mahasiswa. Meskipun pada saat itu memang ada beberapa siswa sekolah SMA setingkat SMA di kota Serang kemudian mukim di Ma'had Al-Abqori pada saat itu. Lalu kemudian di tahun 2011 itu Ma'had Al-Abqori baru mulai menerima santri seusia sekolah. Kalau tidak salah itu lulusan SD. SD dulu. SD dulu ya. Oh iya. Ustaz tadi yang paham masalahnya. Tingkat SD dulu, kemudian SMP. Itu kayaknya 2010 ya yang SD itu. 2010, lalu kemudian di 2011 itu menerima usia SMP. Di 2011 itu memang Al-Fakir masih jadi pemerhati pada saat itu karena belum bergabung menjadi
masih santri pada saat itu. Karena Oh, kan gitu. sebelumnya kan santri Santri di di pesantren Mahadal mahasiswa. pesantren mahasiswa. Lalu kemudian Al-Fakir gabung di 2014. Di situ santri seusia SMP dan SMA pada saat itu memang karena kurikulum kita lebih luas pada saat itu. Kita lebih leluasa. Hanya saja ada titik lemah pada saat itu, ujiannya adalah ujian paket gitu ya. Ujian pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C. Lalu kemudian ceritanya ya, di balik cerita itu memang ada tamu dari birokrasi negara kita sebenarnya, dari Kementerian Agama. Yang menyarankan, Pak, kalau paket itu seperti nggak sekolah katanya. Padahal ini santri sehari-harinya sekolah. Coba aja sih diajukan jadi madrasah gitu kan. Lalu di situ terjadi diskusi yang cukup hangat juga di internal kita. Lalu kemudian diputuskanlah pada saat itu memang di 2015 itu kita sudah mulai mengurus izin operasional madrasah tingkat sanawiyah pada saat itu. Belum, madrasah aliyah belum. Pada saat itu madrasah aliyah mungkin di angkatan pertama tahulah bagaimana di detik-detik terakhir menjelang ujian. Lalu kemudian kita putuskan menjadi madrasah. Jadi awalnya seperti itu. Jadi awalnya kita pendidikan kesetaraan, lalu kemudian ada saran ya. Ya, ada masalah juga sih. Ada masalah dulu. Ketika santri itu tidak finish sampai akhir, Betul. lalu kemudian mau pindah ke sekolah. jalur formal gitu. Itu agak repot juga gitu. Agak repot juga kalau misalnya kita terutama memikirkan santri yang mau pindah ke lembaga lain. Kalau yang sampai tuntas insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi ketika di tengah jalan kemudian mau pindahnya ke sekolah formal, itu khawatir. Kita sebenarnya khawatir sih. Kekhawatiran kita saja. Bisa jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kita merasakan khawatir tidak diterima di sekolah formal. Lalu kemudian diputuskan ya sudah, kita tetapkan bismillah menjadi madrasah. Nah, karena menjadi madrasah, maka mau tidak mau ya kita harus mengikuti regulasi yang ada. Yakni pendidikan pendidikan setingkat SMP dan SMA yang berciri khaskan agama Islam, namanya madrasah kan begitu. Dan konsekuensinya ya memang kurikulumnya ya harus mengikuti regulasi yang ada, yaitu kurikulum madrasah. Tapi kan kemudian dari situ kan memang itulah awal bagaimana lahir kurikulum Abqori yang cukup unik ya, di mana di situ ada persilangan ya, gabungan antara regulasi kurikulum madrasah dengan cita-cita kepesantrenan, pondokan gitu kan. Tapi kita nggak akan bahas kurikulum dulu di sini ya. Jangan dulu. Jangan dulu. Kalau bahas langsung kurikulum nanti langsung rumit ya. Nah, sekarang kita mungkin ada yang penasaran gitu. Untuk Abqori yang usianya sudah dari sebuah madrasah ya, dari 2011 ke 2014, berarti sudah sekitar 2024 Pak sekarang. 2024 ya. Kerasa masih muda. 2011 sampai 2024 itu mungkin sudah 13 tahun gitu ya. Untuk saat ini Abqori ini sudah berapa jumlah santrinya? Mungkin ada yang ingin tahu sebarannya sudah dari mana saja gitu kan ya. Ya, sebelum ke jumlah siswa memang selama 13 tahun itu ya tentunya kita berbagai macam rasa sudah kita rasakan kan gitu. Kadang manis, kadang asin, kadang asem gitu kan. Kadang pahit gitu. Ya tentu kita rasakan dan tentu juga tidak berjalan secara mulus ya. Tentu ada kerikil-kerikil atau bahkan batu cadas yang tajam yang mungkin harus kita hadapi gitu, dan itulah untuk upaya salah satu proses pendewasaan kita, salah satu proses untuk uji keajegan kita lah mungkin. Nah, kalau jumlah peserta, jumlah santri sendiri memang fluktuatif ya. Ada naik, ada juga turun. Tren turun itu pasca Covid sebenarnya. Pasca Covid itu memang ada turun, cuma turunnya memang agak
melandai ya, nggak drastis. Insyaallah mudah-mudahan mohon doanya dari para pemirsa. Mudah-mudahan senantiasa Allah beri kekuatan kepada kita. Nah, kalau alumninya sendiri selama 11 tahun Ma'had Al-Abqari dari berbagai macam jenjang pendidikan, baik itu SD, MTS, aliyah, dulu sempat juga takhusus, sempat buka takhusus, kurang lebih selama berapa 4 tahun atau 4 periode lah ya. Jadi total alumni itu hingga dari 2000 meluluskan itu berarti 2013 karena start kan 2011. Iya. 3 tahun tahun ketiganya kan 2013, 2014 lah. Dari 2014 sampai 2024 itu total alumninya 1.326 orang. 1.326 orang, meskipun memang di dalam 1.326 itu ada yang beririsan ya. Ada santri yang berkesinambungan itu sebanyak 316. Jadi kalau total santri yang bersihnya itu 1.010 orang alumni. 1.010 alumni. Ya, dari berbagai macam tingkatan. Jadi yang tingkat SD itu totalnya ada, karena SD ini masih masih tertatih-tatih ini untuk SD, itu ada 69 orang alumni. Kemudian tingkat MTS itu 796 orang. Tingkat madrasah aliyah itu selama 8 tahun itu ada 450 orang yang tersebar di 23 provinsi. Yang program takhusus sendiri itu ada 11 orang. Jadi jumlah alumninya itu 1.326. Dari 1.326 itu ada santri yang berkesinambungan. Artinya dia bisa jadi SD-nya di sini lalu lanjut ke MTS, atau dari MTS-nya di sini lanjut ke MA, itu ada 316 orang, sehingga jumlah bersih alumni itu ada 1.010 orang dalam rentang 13 tahun itu. Dalam 13 tahun itu ada 1.010 orang alumni Ma'had Al-Abqari. Ya rasanya banyak ya, Pak. Ya kalau dikumpulin banyak butuh ya. Stadion atau butuh lapangan bola. Lapangan bola lah minimal ya. Baik. Nah, dari semua alumni tersebut ini juga mungkin pertanyaan yang sering datang pada kami, terutama ketika ada penerimaan siswa baru ya. Itu kan untuk usia Abqari yang sudah 13 tahun, artinya yang ditanyakan sudah atau baru ya kira-kira 13 tahun itu? Sudah ya. Sudah. Sudahlah. Oke. Sudah 13 tahun usia Ma'had Al-Abqari, tapi usia madrasahnya sendiri 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. Baik. Artinya sudah banyak meluluskan sampai 1.000 orang, itu angka yang sangat banyak gitu. Nah, biar nanti mungkin yang PSB bisa nonton video ini saja untuk referensi. Lulusannya itu kemana saja, Ustaz? Oke. Yang kami data ini yang lulusan madrasah aliyahnya. Baik. Yang madrasah aliyahnya dari 450 orang lulusan madrasah aliyah selama 8 tahun itu memang ini ada 106 orang yang kuliah di PTN, perguruan tinggi negeri. Itu tersebar di 30 kampus dalam negeri. Di 30 kampus perguruan tinggi negeri. Itu lulusan aliyah saja. Yang lulusan aliyah. Kalau yang lulusan MTS memang kami belum ada recordnya, sehingga kita belum bisa menyajikan datanya. Jadi dari lulusan madrasah aliyah 450 orang selama 8 tahun itu, 106 orang itu tersebar di 30 kampus perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi negeri yang umum atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Yang kami data ada 11 UIN, IAIN dan UIN. Kemudian sisanya ada berarti 19 perguruan tinggi negeri seperti di IPB, Bogor, Institut Teknologi Sumatera, ada Politeknik Kesehatan Surakarta, ada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, ada Unhalu Leo Kendari, ada Universitas Hasanuddin, UI juga ada, alhamdulillah. UI juga ada. UI ada, itu cuma baru satu ini. Mudah-mudahan tahun depan ada. Banyak ya. Ini kalau nggak salah sastra Arab ya. Kemudian di Mula Warman Samarinda, UNJ 2 orang, Malang, Universitas Tinggi Malang, ada Universitas Yogyakarta. Kemudian Unpad Bandung ada 2 orang, UPI itu ada 4 orang, Universitas Surakarta
ini baru 1, dan lain-lainnya. Jadi tersebar di 30 kampus perguruan tinggi negeri. Itu yang di dalam negeri. Nah, adapun yang di dalam negeri, yang di luar negeri mungkin? Oh, maaf, yang di luar negeri, ini masih tersebarnya itu yang banyak mayoritasnya itu di Mesir. Di Mesir. Kalau jumlah dari alumni Ma'had Al-Abqari sendiri, ada yang lulusan SD, ada yang lulusan MTS-nya di Abqari atau MA-nya di Abqari, itu ada 95 orang yang di Mesir. Nah, dari 95 orang itu 61 itu lulusan madrasah aliyah. Jadi 61-nya itu lulusan madrasah aliyah. Yang sudah di Universitas Al-Azharnya itu ada 57 orang, sedangkan yang masih belajar di Ma'had Bu'uth Al-Azhar Mesir itu ada 4 orang. Ini masih berjuang agar bisa masuk ke universitasnya. Adapun sisanya ini di Yaman 1 orang, di Turki 1 orang, dan di Yordan 1 orang. Jadi jumlah yang kuliah di luar negeri ada lulusan madrasah aliyahnya itu ada 64 orang. Dari 450 lulusan madrasah aliyah itu 64 orang kuliah di luar negeri berarti, sedangkan 106-nya kuliah di dalam negeri yang kampus negeri. Adapun yang kampus PTS perguruan tinggi swasta, kami masih merapikan data. Jadi kami belum bisa menampilkan datanya karena wallahualam dari alumninya sendiri juga ini mohon kooperatifnya ya untuk menyampaikan data ke kami agar kami bisa menyampaikan. Jadi selebihnya ini ada yang kuliah di perguruan tinggi swasta, ada juga yang langsung memilih langsung kerja saja, ada yang langsung berumah tangga saja gitu kan, ada juga yang nyantri lagi, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ustadz di sini juga, ada yang mungkin jadi influencer ada. Tapi yang jelas kan lulusan tahun lalu itu ada 40 santri kan wajib mengabdi. Jadi 40 santrinya itu yang belum kuliah. Nanti baru tahun berikutnya baru bisa kuliah. Begitu informasi sebaran alumni. Nah, mungkin kalau tentang ke Mesir, kemudian apalagi kalau misalnya ke perguruan tinggi Islam negeri, mungkin sudah sesuai lah dengan citra, dengan branding keagamaannya ini ya. Mungkin yang banyak ingin bertanyakan, ada pertanyaan berulang kepada tim penerimaan siswa baru gitu ya, terhadap kami para guru itu adalah bisa nggak sih Abqari itu kemudian misalnya lulusan Abqari itu sekolah di perguruan tinggi umum? Tadi sudah jawab bisa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini jurusannya kan kalau di madrasah kita belum bahas tapi spoilernya di madrasah Al-Abqari itu kan hanya ada 1 jurusan ya, jurusan agama saja. Nah itu kan yang suka bikin ragu, bisa nggak misalnya pengen jadi masuk ke kedokteran, masuk ke farmasi gitu, ke pertanian tadi saya sebutkan ya. Betul. Nah mungkin yang perlu penjelasan lebih lanjut adalah lalu lewat jalur apa? Ya, kalau yang dipikirin kebanyakan kita kan taunya ada cuma ada PTKIN. Ya, nah mungkin bisa jelasin Ustaz seperti apa? Baik, regulasi pendidikan saat ini kan tagline-nya kan kampus merdeka. Jadi sekarang tidak ada pengaruhnya itu peminatan jurusan ilmu sosial, kemudian ilmu alam ataupun ilmu keagamaan itu bebas. Ya, yang penting memang dia mampu memasuki gerbang penerimaannya itu. Lulus tesnya. Kan ada beberapa tahap, ada berbagai macam jalur. Yang pertama adalah jalur rapot. Seleksi seleksi penerimaan mahasiswa baru. SBMPTN? SNP, pokoknya ada yang prestasi, SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, SNBP, ada yang SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Jadi untuk untuk Januari sampai Januari, Februari, Maret itu adalah seleksi prestasi. Jadi melalui jalur rapot dan jalur prestasi seperti portofolio. Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika jalur prestasi itu kuotanya kalau nggak salah kemarin disampaikan, lupa. Kalau nggak salah sekitar 20% gitu. 20% itu dari situ, dari prestasi. Nah, tahap kedua itu jalur tes, seleksi nasional berbasis tes.
itu dengan melalui UTBK itu ujian tulis berbasis komputer itu 50% dari situ. 50% dari situ itu biasanya tesnya itu di sekitar bulan April Mei. Nah, jalur yang ketiga adalah jalur mandiri kalau tidak salah, jalur mandiri. Jadi yang tidak lulus di jalur tes maka itu bisa masuk ke jalur mandiri. Nah, untuk saat ini regulasinya memang tidak ada kaitannya antara peminatan dengan program dengan fakultas yang dituju. Entah berarti itu lintas jurusan itu sudah bisa. Sudah bisa. Apalagi kalau misalnya sudah menerapkan misalnya kurikulum merdeka. Di situ memang sudah dihapus, tidak ada penjurusan. Yang ada adalah siswa atau santri memilih peminatannya apa. Meskipun memang di Mahad Al-Abqari ya kita arahkan ya harus keagamaan karena agar sesuai dengan cita-cita visi Mahad Al-Abqari itu untuk menjadi tunas ulama tadi. Artinya sekalipun mereka para santri ini sehari-hari belajar agama, tetapi insya Allah bisa masuk ke fakultas kedokteran kah? Apalagi ini kabar gembira, apalagi yang sekarang yang santri akhir itu ini kabar baru. Yang santri akhir berarti dalam hal ini santri yang tingkat akhir lah ya. Santri yang tahap tingkat akhir itu alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Beasiswa bimbingan belajar persiapan masuk perguruan tinggi negeri dari salah satu lembaga fundraising ya. Dari satu lembaga filantropi yang mengumpulkan dana-dana sosial, lalu kemudian lembaga itu memberikan beasiswa untuk santri yang mau melanjutkan perguruan tinggi negeri. Dan kita alhamdulillah 30 santri sedang mengadakan bimbingan belajar persiapan masuk perguruan tinggi negeri insyaallah. Itu beasiswa, dapat bimbingan, dan kemudian ada secara jalur administrasi sudah dipersiapkan untuk masuk. Nah, ini kabar gembira sekali buat orang tua santri. Karena nanti harus nonton podcast ini ya, dan harus sebarkan seluas-luasnya kepada yang ingin masuk Al-Abqari kemudian masih ragu. Bisa nggak nih kalau anaknya mungkin minatnya bakat, kan kita kadang-kadang orang tua itu saja bukannya nggak mau anaknya jadi ulama gitu, bukan nggak mau anaknya jadi hafiz gitu, cuman kadang-kadang mungkin ada keinginan lain gitu, misalnya selain jadi hafiz pengen juga jadi dokter gitu. Artinya meskipun di Pondok Al-Abqari ini diarahkannya kepada keagamaan, tapi secara administrasi tidak terhalangi. Betul. Buktinya ini yang alumni 2023 ada satu santri yang lolos jalur UTBK 2024 itu masuk pendidikan dokter di Universitas Sriwijaya Palembang. Itu bisa ya? Bisa. Dengan ijazah keagamaan, ijazah madrasah aliyah, peminatannya keagamaan ya. Tapi disclaimer-nya bahwa ini bisa ya. Tetap ketika masuk ke Al-Abqari, tetap secara kurikulum kita mengarahkannya pada keulamaan sesuai dengan cita-cita kita. Cuma memang perjuangannya lebih beratnya ya, harus ada bimbel tadi, bimbingan belajar persiapan agar, karena kan saingannya dengan mereka-mereka yang sehari-harinya bersiap-siap untuk masuk sana. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tetap nanti kalau untuk cita-cita pilihan tepat kalau Al-Abqari itu memang ke arah keulamaan. Betul. Tapi kalau main tengah jalan ternyata memang bakatnya tidak ke sana, kita tetap fasilitasi kok gitu. Kita tidak menghalangi dan difasilitasi. Ada fasilitasnya. Ada fasilitas bimbel persiapan masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah rabbil alamin. Sepertinya gimana Bapak Ibu menjawab ya? Jadi nanti kalau panitia PSB ada pertanyaan tentang hal seperti ini, cukup share saja video ini. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya sedikit lebih mendalam lagi Ustadz ya. Kita sekarang kalau bicara tentang ending akhir, oke, gitu sudah terjawab untuk kuliah dan sebagainya, bisa kok memfasilitasi semua cita-cita dan keinginan yang diinginkan oleh santri dengan berbagai macam perbedaan tujuan sekolah lanjutan. Sekarang kita mungkin ini pertanyaan yang mungkin sudah pernah saya tanyakan di episode
sebelumnya, apalagi ketika Abi yang jadi pematerinya gitu ya, terkait kurikulum utama di Ma'had Al-Abqari, yaitu tentang tahfiz dan bahasa Arab. Tapi mungkin pemirsa juga ingin mendengarkan jawaban dari sisi kemadrasahan. Dengan semua tujuan tadi, dengan fasilitas yang kemudian tetap dipersiapkan untuk memberikan jalan-jalan yang diinginkan oleh anak-anak kita, bagaimana madrasah itu tetap bisa menjaga fokus Al-Abqari terhadap tujuan utamanya, yaitu keulamaan. Program seperti apa, strategi seperti apa yang sudah disiapkan oleh madrasah? Baik, ini memang ada tantangan tersendiri ya. Iya. Di satu sisi kita harus menjalankan regulasi pendidikan apa yang diarahkan oleh pemerintah, mobil khusus dari Kementerian Agama terkait dengan pendidikan madrasah. Di sisi lain kita juga harus mengakomodir cita-cita besar Ma'had Al-Abqari sendiri, yakni untuk mewujudkan mewujudkan tunas-tunas ulama yang tafaquh fiddin gitu ya. Ada tantangan tersendiri, maka bagaimana kita bisa meramunya dan memodifikasinya agar itu menjadi kurikulum yang cita-cita Ma'had Al-Abqari bisa diwujudkan, tapi tapi kita juga bisa memenuhi standar dari kependidikan madrasah. Ini kita buka aja ya. Di antaranya adalah ya maka pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terdiri dari Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab, maka referensi bukunya diramu kita ambil dari rujukan primer, yaitu dari kitab-kitab klasik. Tidak pakai modul saja. Tidak menggunakan paket yang tidak hanya menggunakan paket yang diterbitkan atau yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Tapi kita langsung merujuk dari kitab turos, kitab klasik yang dijadikan sebagai referensi di pesantren-pesantren tradisional, di pesantren-pesantren salaf tradisional ya. Misalnya Quran hadis. Nah, di hadis kelas 7 itu, mereka belajar dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang kelas 8-nya mereka menggunakan hadis Qur'aniyah, kelas di mana isinya itu kan tentang motivasi terkait dengan Al-Qur'an. Kemudian di kelas 9 ada hadis ta'limiyah yang isinya itu motivasi tentang belajar. Di kelas 10, 11, 12 mereka langsung dengan di kitab hadis Bulughul Maram gitu ya. Itu kitab hadis. Lalu kemudian di kitab akidahnya, kitab akidah akhlak misalnya. Nah, maka di kelas 7 itu kita ajarkan Aqidatul Awam. Kemudian di kelas 8 itu kitab tauhidnya adalah Kharidatul Bahiyah dan seterusnya lah, ada Ta'silul Mubin. Bahkan di yang aliyah itu ada kitab Syakhsiyah Islamiyah di bagian akidahnya. Kemudian fikihnya misalnya ya kelas di pelajaran fikih, kalau di mata pelajaran fikih yang diterbitkan yang direkomendasikan oleh oleh Kementerian Agama kan sudah ada tema-tema tersendiri. Lalu kita modifikasi dengan cara ya takrib, kelas 8-nya takrib, kelas 9 sampai kelas 12 itu Fathul Qorib. Begitupun pelajaran-pelajaran SKI-nya dan bahasa Arabnya seperti itu. Jadi cita-cita untuk menjadi tunas ulamanya bisa tercapai. Lalu kemudian tuntutan regulasi dari pemerintah juga kita tunaikan. Begitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, ini kan ada dua gaya pendidikan yang berbeda. Bagi yang mungkin pernah mondok pesantren itu pasti ngerti lah ya, bahwa yang namanya kitab di pesantren misalnya, kalau Jurmiyah belum tamat, belum jago, nggak mungkin dong ke Alfi ya. Dalam kondisi kayak gitu gimana? Sementara kalau di regulasi sekarang itu ada ceritanya santri itu ya harus naik kelas gitu ya. Dia Jurmiyah aja masih
kelabakan gitu ya. Seperti gimana strategi di Ma'had Al-Abqari? Ya, itu juga tantangan yang berikutnya. Jadi kita memadukan antara pesantren modern dengan pesantren tradisional. Kalau pesantren tradisional itu kan long time education gitu ya. Jadi pendidikan waktunya sangat lama, tidak dibatasi oleh waktu, tidak ada namanya ujian semester, tidak ada ujian kenaikan kelas gitu. Ada yang bertahun-tahun capaiannya individual, betul, tidak per kelas. Tidak per kelas, capaiannya individual. Jadi ada yang mondok itu 8 tahun, 13 tahun, bahkan ada yang cuma 4 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang cuma setahun doang. Tapi statusnya udah selesai mondok kan gitu. Nah, sedangkan kita ini masuk sama-sama, keluar sama-sama kan? Betul, masuk sama-sama, harus keluar sama-sama karena kita tadi menjalankan tuntutan dari kemadrasahan tadi. Betul. Maka memang ya kita ada strateginya, diantaranya adalah kalau kitab itu memang dirasa tamat dalam 1 tahun, maka itu kita selesaikan 1 tahun. Kalau ternyata kitab itu misalnya harus 2 tahun, ya berarti harus selesaikan dirancang selesai 2 tahun. Begitupun kalau misalnya syarah takrib Fathul Qorib itu nggak bisa setahun, itu kita rancang menjadi 4 tahun, mulai dari kelas 9, 10, 11, 12 begitu. Adapun yang kitab-kitab tipis kayak Safinatun Najah atau Aqidatul Awam itu 6 bulan ya? Bisa ya. Kalau Aqidatul Awam 6 bulan selesai, makanya di semester 2 itu sudah ganti kitab gitu ya. Seperti itu strateginya. Belum dijawab yang bahasa Arab itu unik kan? Apa tuh? Yang beda naik kelas, naik level. Baik. Terkait dengan bahasa Arab, memang nanti ke depannya bisa jadi ketika di kelas 8 atau di kelas 9 nanti ada yang kemampuannya sudah layak masuk kitab selanjutnya Al-Kafrawi misalnya, syarah Kafrawi, syarah Jurumiyah Kafrawi. Ada yang kira-kira ini masih matan Jurumiyah. Maka memang kita buatkan level yang berbeda. Ya, kita buatkan level yang berbeda. Jadi ada yang ada yang kelas Jurumiyah, ada yang kelas Kafrawi. Berarti misalnya kelas 8 nih sama-sama belajar Jurumiyah. Naik kelas 9 itu mungkin bisa jadi ada yang sudah, bisa jadi ada yang lanjut ke kitab selanjutnya, ada yang tetap di Jurumiyah karena Jurumiyahnya belum tamat. Karena itu memang karakter pondokan seperti itu kan. Betul. Dan di situ memang kita belum bisa mengakomodir kelas diferensiasi. Karena memang dalam rangka menuntaskan kitab kemampuan nahwu. Karena kan namanya nahwu ini kan tangga pertama di semua disiplin ilmu dalam Islam kan begitu. Mau kita belajar kitab akidah, kemudian kitab sirah, kitab hadis, itu nggak lepas dari kitab nahwu. Jadi nahwu ini yang jadi prioritas utama di Ma'had Al-Abqari. Tapi kalau dalam nahwu sorof berarti sudah ada pembelajaran diferensiasi kan itu kan ya. Betul. Berarti ketika masuk pelajaran nahwu nanti masuk santri itu kan dikelompokkan dalam kitabnya masing-masing sesuai dengan levelnya. Adapun pelajaran-pelajaran lain diferensiasi. Oke, baik. Ya, ternyata waktunya sudah habis pemirsa. Tidak terasa sekali kita ngobrol ya, sudah banyak mungkin yang masih ingin ditanyakan gitu yang jadi kegundahan pertanyaan dari orang tua santri atau calon orang tua santri Ma'had Al-Abqari. Tapi waktu yang membatasi kita semua. Terima kasih Ustaz untuk kehadirannya di podcast kami ini. Nanti kalau ada undangan datang lagi. Insya Allah. Nah, insya Allah para pemirsa semuanya kita akan bahas ya nanti berbagai mungkin pertanyaan tentang Ma'had Al-Abqari, hal-hal yang mungkin menjadi hal-hal yang samar yang ingin diperjelas gitu, atau suatu hal yang ingin diungkap tentang Ma'had Al-Abqari, tentang pendidikannya, untuk apa? Untuk referensi sebagai inspirasi orang tua santri yang ingin menyekolahkan anak di Al-Abqari. Insya Allah kita bahas di podcast Al-Abqarian. Saya Ditya Mahendra, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Al-Abqarian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.